Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bisphofonat, obat penting yang digunakan untuk menjaga kesehatan tulang dan mengatasi berbagai penyakit tulang seperti osteoporosis. Yuk simak video penjelasannya. Osteoporosis merupakan kelainan tulang yang ditandai dengan kekuatan tulang yang terganggu sehingga seseorang lebih rentan terhadap patah tulang. Osteoporosis kerap terjadi pada tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang pergelangan tangan. Terdapat 3 jenis osteoporosis, yaitu yang pertama osteoporosis primer, yaitu osteoporosis yang tidak disebabkan oleh penyakit. Osteoporosis primer dibagi menjadi 2, yaitu tipe 1, osteoporosis yang terjadi pada wanita pasca menopause karena penurunan drastis hormon estrogen. Tipe 2, osteoporosis yang terjadi pada lansia karena penurunan massa tulang berkaitan dengan proses penuaan alami. Yang kedua, osteoporosis sekunder, yaitu osteoporosis yang terjadi akibat penyakit dan penggunaan obat jangka panjang. Yang ketiga, osteoporosis idiopatik, yaitu osteoporosis yang tidak diketahui penyebabnya dan sering ditemukan pada usia anak-anak, remaja, dan pria usia pertengahan. Bisphofonat merupakan pengobatan lini pertama untuk osteoporosis, terutama osteoporosis pasca menopause, osteoporosis pada pria, dan osteoporosis akibat penggunaan glukokortikoid. Terdapat 2 subkelas obat bisphofonat, yaitu yang pertama non-nitrogen bisphofonat atau NNBP, seperti etidronat dan clodronat, yang dimetabolisme dalam osteoklas menjadi analog ATP toksik atau tidak aktif yang menyebabkan apoposis osteoklas. Yang kedua, nitrogen bisphofonat atau NBP, seperti alendronat, trisidronat, ibendronat, dan zeledronat, yang menghambat enzim farnesil pirofosfat sintesis atau FPPS dalam jalur mevalonat. Penghambatan ini mengganggu prenilasi protein penting untuk fungsi osteoklas. Kapan sih pasien minum obat dan bagaimana ya cara penggunaannya? Yuk simak selanjutnya. Salah satu jenis bisphofonat yang digunakan adalah pamidronat intravena. Pasien mulai menerima terapi pamidronat setelah didiagnosis mengalami hiperkalsemia akibat keganasan atau terdapat bukti metastasis tulang. Kondisi yang sering ditemukan pada beberapa jenis kanker stadium lanjut, termasuk kanker nasofaring. Pamidronat adalah obat golongan bisphofonat yang bekerja dengan menghambat aktivitas osteoklas sehingga menurunkan reabsorpsi tulang dan kadar kalsium serum. Pamidronat termasuk dalam bisphofonat nitrogen. Mekanisme kerjanya melibatkan penghambat enzim farnesil pirofosfat sintesis atau FPPS dalam jalur mevalonat. Hal ini mengganggu prenilasi protein penting untuk fungsi dan kelangsungan hidup osteoklas. Akibatnya, aktivitas osteoklas menurun, resorpsi tulang berkurang, kalsium serum menurun. Obat ini tidak diminum, melainkan diberikan secara intravena. Dosis standar yang umum digunakan adalah 60-90 mg. Diberikan secara himpus selama 2 hingga 4 jam, biasanya setiap 3 hingga 4 minggu sekali, tergantung pada respon pasien dan tujuan terapinya. Penggunaan pamidronat harus disertai pemantauan fungsi ginjal dan kadar elektrolit, karena resiko nefrotoksisitas dan hipokalsemia. Pemberian harus dilakukan perlahan untuk menghindari reaksi lokal atau sistemik. Alasan mengapa pasien perlu diberikan pamidronat intravena adalah pemberian pamidronat intravena pada pasien osteoporosis merupakan sebagai pengobatan alternatif yang efektif apabila terjadi kontraindikasi terhadap pemberian bisphofonat oral seperti alendronat atau risildronat. Pada pasien osteoporosis yang disebabkan oleh penggunaan glukokortikoid jangka panjang, pemberian pamidronat intravena efektif dalam mengurangi turnover tulang dan meningkatkan kepadatan mineral tulang atau BMT. Efek samping obat dan penanganannya. Efek samping obat pamidronat seperti flu, demam, sakit kepala, dan nyeri otot atau sendi. Ada juga laporan langka tentang fraktur yang tidak biasa pada femur atas atau pulang paha pada orang yang mengkonsumsi obat bisphofonat untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya lebih dari 5 tahun.
Cara penanganannya yaitu jika pasien mengalami efek samping tersebut, pasien perlu dimonitoring secara berkala dan dokter dapat mempertimbangkan penghentian sementara terapi atau drug holiday. Pada pasien berisiko rendah, fraktur dilanjutkan untuk mengurangi kemungkinan efek samping ini. Pasien harus diedukasi mengenai gejala awal dan evaluasi berkala untuk mendeteksi mengenai efek samping lebih dini. Kapan pasien harus berhenti menggunakan obat? Penggunaan pamidronat dapat dipertimbangkan untuk dihentikan bila yang pertama, asam urat sudah terkontrol, kurang dari 6 mg per dl atau kurang dari 5 mg per dl selama minimal 1-5 tahun. Yang kedua, tidak ada serangan gout selama waktu tersebut. Yang ketiga, pasien memiliki risiko rendah kekambuhan atau mampu memodifikasi gaya hidup, seperti diet rendah purin, tidak konsumsi alkohol, hidrasi cukup. Yang keempat, jika terjadi efek samping parah seperti gastrointestinal dan ginjal. Pada keadaan tertentu, dokter mungkin menyarankan untuk berhenti mengkonsumsi obat sementara. Ini disebut dengan drug holiday atau libur obat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko efek samping jangka panjang dari bisfosfonat, seperti osteonekrosis rahang dan fraktur atipikal femur. Prinsip pemberian drug holiday biasanya berdasarkan risiko patah tulang pasien dan durasi terapi sebelumnya, seperti pasien dengan risiko patah tulang sedang dapat menjalani terapi bisfosfonat selama 5-10 tahun. Kemudian diberikan drug holiday selama 3-5 tahun atau sampai terjadi penurunan kepadatan tulang yang signifikan atau patah tulang baru. Dan drug holiday juga perlu diimbangi oleh pemeriksaan bone mineral density atau BMD. Nah, teman-teman semua, itulah penjelasan lengkap tentang pamidronat, mekanisme kerja, cara penggunaan, serta efek sampingnya. Obat ini sangat bermanfaat untuk pasien dengan masalah tulang serius, tetapi tetap harus digunakan secara hati-hati, terkontrol, dan diawasi dokter. Ingat ya, kesehatan tulang itu investasi jangka panjang. Jaga gaya hidup, rajin bergerak, dan selalu patuhi anjuran medis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya.